Oke. Alright, kalau gitu guys. Berarti kita bentar lagi ketemu ya. Hari Kamis. Oke. Nah, coba kalau kalian pengen barang-barang apa, coba typing aja pengen apa. Barang-barang apa, pengen apa. Pak Bos, Happy. Ini tuh memang lagi minggunya pengadilan. Dan banyak yang nanya kapan pengadilannya. Ya gua bahas karena apa ya, memang terdakwanya cuma Nikita Mirzani. Nggak ada nama lain Pak Bos. Nggak bosan-bosan ya, memang belum bisa untuk beralih ke topik yang lain lah. Lu gimana? Tahun lalu mana ada gua sebut. Tahun lalu Novi Pratiwi kan yang lagi masalah dengan Agus, ya kan? Novi Pratiwi, kenapa kamu lagi ada berita kok malah ribut sendiri? Ribut kamu sendiri. Kalau nggak suka dengernya, monggo silakan aja keluar. Gitu loh. Kita bahas terus sampai habis, kita kupas habis. Belum lagi nanti mau ada persidangan yang lain-lain lagi. Doktif Sela Sokianya mau datang juga besok sama Davina katanya. Nah itu juga dibahas juga. Jadi kita ngebahas Sela Sokia, Reza Gladys, karena mereka lah yang sedang ada di dalam kasus viral. Jadi jangan terlalu gimana ya, cap sonder kop gitu loh. Cap sonder kop kalau kata orang Belanda tuh. Gak bosen apa gak? Ya gak bosen lah, orang masih viral gimana. Masih ditunggu banyak orang beritanya, kok bosan. Namanya jurnalistik itu kan mengangkat berita viral, mengupas data dan fakta, memberikan suatu opini, suatu pemberitaan yang jujur. Itu jurnalistik. Ya. Siapa yang mau Mamski live di sana coba? Siapa yang mau Mamski live di sana? Di pengadilan, pengen nonton dari handphonenya Mamski ini. Yang mau. Banyak, Nova mau, Ferni semua mau semua. Ya, kalau yang memberitakan berita hoax itu kebanyakan bayaran alias mujair. Kalau mujair ya memang begitu. Jadi sesuai pesanan. Nah kalau kita Mamski datang ke ruang sidang itu, mengambil dari semua sisi, melihat dari semua sisi fakta yang ada yang nyata. Jadi bukan bikin berita hoax, nggak perlu say. Karena kan live itu nggak bisa dibikin berita hoax, nggak bisa. Makanya Mamski suka datang yang live itu karena kalian tinggal menyimpulkan sendiri. Tanpa kita harus rekayasa, diedit, diapain. Pantengin kamera aja udah kalian, gitu. Oke? Mau ya? Oke. Sip. Nah, hari ini kan PD Sale. Mamski lagi OTW, bentar lagi kira-kira 7.30 kita buka. Sale-nya ada apa aja kayaknya? Terus ada peralatan rumah tangga juga ada. Ada dari Samono, peralatan rumah tangga. Itu murah-murah banget. Terus ada skincare-nya G2G. Ada perawatan rambut, cat muka. Yes, betul sekali. Yang Mamski bawa Samono itu alat untuk choppernya itu tuh, ya. Choppernya keren banget, choppernya Samono kece banget. Kalian harus lihat, oke? Ya sudah. Jam juga ada, ya, jam kakak ada. Semuanya ada, semuanya diskon. Bang Fami sendiri sudah bilang. Tuh, Bang Fami, ditantang Panda gini aja deh, Panda lu gak usah tantang gue. Bentar lagi kan kamu dapat panggilan tuh dari kasus yang kamu persekusi Doktif. Disaksikan sama kita semua. Lu gak usah banyak ngomong deh, Panda. Bener deh. Ya. Kamu tuh nanti penjelasan di depan penyidik aja. Belum lagi nanti kalau udah naik tuh sampai udah ke pengadilan, aduh. Lu ketemu gue lagi nanti.
Gue liput lu, tenang aja, gue live-in lu, gue zoom muka lo mau. Gue zoom mukamu ya, tebelin bedaknya ya Panda ya. Ditebelin, say, Pandak, iya. Udah, bentar lagi. Orang udah naik sidik semua kok. Udah dipanggilin mereka. Minggu ini aja dia kesana lagi. Minggu lalu SS-nya Kamis. Si Pandanya tuh Jumat, makanya hari Kamis pengadilan kemarin cuma si Panda doang kan yang datang. SS nggak datang karena dia lagi dipanggil. Info dari itu Doktif dengan suratnya sudah di up ya sama Doktif ya. Dari pemanggilannya itu sudah di up sama Doktif. Jadi kita tahu lah SS sama Panda ini udah nggak bisa gerak lagi. Kalian semuanya tinggal menjalani lah, memanen ya, panen perbuatan. Oke, teman-teman, pagi juga semuanya, Mam, jangan sampai mereka sengaja. Udah tenang aja, say. Gue kan bukan anak kemarin sore yang baru main sosmed. Paham betul. OTW pergi ke studionya TikTok. Studio kita ada di studio TikTok nanti. Mamski live, siap-siap dulu ya buat PD sale terakhir ini guys. Halo Senses, menuju ya, iyalah kerja ini kamu nggak baca ini PD sale. Ini hari kerja, setiap hari juga kerja. Kalau kita nge-live, kalau Mamski memang kerja karena aku jualan dan sebagai afiliator demi ungger ya kan. Celana korset masih belum sayang, hati-hati Mamski. Iya, ada yang bilang mau nyamperin gua Panda, siap-siap aja lu Panda ya. Tuntutanmu udah banyak, sangat banyak. Mau kau tambah lagi silakan, ayo. Mau ditambah lagi silakan, ayo. Jangan sombong Panda, jangan sombong. Cara orang mengeroyok, mempersekusi itu sangat tidak gentleman gitu. Ya kan dia bikin VT banyak tentang Mamski. Gue aja nggak pernah ngomongin dia. Ngapain ngomongin dia? Nggak levelnya Mamski. He's not my level at all. He is not my level. Ya. Kroninya juga itu FS sama, not my level. Gue nggak pernah sedikit pun sampai bilang bahasa Neve Povos ya, Neve Povos. Eja nggak pernah gue manggil dia Neve Povos. Gue pakai inisial FS. Iya kan? Tiba-tiba dia wawancara, Mamski duduk di pengadilan itu di luar di parkiran. Gue duduk karena gue capek dan gue bisa duduk dimanapun gue mau. Digoreng sama dia, bangga banget. Tuh wawancara ini wawancara itu duduk, ya Allah. Lu kemana aja? Gue udah diwawancara dari pagi. Itu pun yang waktu lu diwawancara FS, wartawan tuh habis wawancara gue baru mau gue ngomong wawancara kan lu keluar. Gue bilang ke wartawannya, itu si FS udah mau pulang, kalian ke situ aja dulu. Karena gue tahu profesi wartawan itu nguber berita. Lah gue kan masih nunggu mobil gue. Lu kan udah mau balik lo. Jadi biar wartawan tuh dapat berita dari semuanya gitu loh, maksud gue. Kok lu malah goreng gue seolah-olah gue duduk di situ kayak lu yang artisnya gitu. Ya Allah, astagfirullah. Oh, jangan kayak gitu, malu-maluin sendiri. Akhirnya kan terpaksa tuh ada anak yang nggak tahu siapa ya. Wallahi gue nggak tahu dia siapa. Pokoknya @d.co gitu. Dia membandingkan Wikipedia gue sama elu FS. Jadi nggak enak kan? Jadi nggak enak loh. Gue tuh paling nggak suka yang kayak gitu-gitu. Tapi lu yang mulai duluan sama gue.
Lo hina-hina gue kayak gue duduk di situ di bawah pohon, si Emma duduk di bawah pohon, artis duduk di bawah pohon. Jangan terlalu kayak begitu jadi orang, ya FS ya. Saya nggak pernah, saya sedikit pun nggak pernah nyebut-nyebut Anandunur, ya. Kamu tahu kan bahasa itu ya, Anandunur. Saya nggak suka. Neve Povos, itu saya nggak suka. Nyebutin apa Gino Dinol, biarpun lagi viral ya. Kamu punya pemberitaan keluarga kamu, saya juga sangat bisa ngerasain gitu kalau sampai suami saya masuk ke kasus gitu, nauzubillah min zalik. Makanya saya nggak pernah jemput sedikit pun. Ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar ya. Nggak pernah saya mau nyebutin sedikit pun. Menghina-hina orang, buat apa? Kita kan fokus di kasusnya FS. Ya kita fokus di kasus. Sedangkan keluargamu sedang berkasus aja nggak aku sebut loh. Kamu kemarin itu yang aku dengar ada dibilangnya andur apa, nggak mau aku sebut. Ngapain? Kamu nyolek ngebangunin macan tidur kamu ya. Nggak ada loh. Kau bangunin macan tidur, kau hina-hina aku seperti artis yang nggak laku, lo nya yang paling terkenal di situ, lo diwawancara, gue di bawah pohon. Nauzubillah min zalik. Lo udah nyolek macan tidur ya FS ya. Jadi kemana-mana. Padahal yang gue kawal adalah kasusnya. Berapa kali gue bilang, yang gue kawal kasusnya. Udah banyak laporan. Tentang elu tuh udah banyak laporan. LP-nya elu udah banyak. Dari mantan sahabat. Dari doktif. Gue gak mau nyolek elu untuk personal. Bahkan kemarin di live ditanya, ada fans lu kayaknya, cantik gak VFS? Gue bilang lu cantik. Lu emang cantik, segar gue lihat untuk usia kita. Kan lu sama usia lu sama gue. Hah, VFS? Sama tau lu sama gue. Sama-sama macan, tahun 74 lahir kita. Karena aku memang orangnya gak kemana-mana. Nah lu kemana-mana. Lu tuh kemana-mana, heran gue. Lu sebutin lah gue seolah-olah di bawah pohon. Artis yang udah gak laku di bawah pohon. Lu diwawancara dengan gaya lu. Akhirnya ada satu netizen yang mengeluarkan Wikipedia gue. Disandingkan sama elu. Jadinya kan gak enak kita kayak begitu. Gak enak lah kayak begitu. Parah banget. Gue kalau gue lihat orang memang cantik ya gue bilang cantik. Wajahnya fresh. Memang iya. Bukan gara-gara ribut karena kasus ini kan juga bukan kasusnya dia skincare. Kasus skincare emang kasusnya dia. Coba kalian pikir-pikir ya. Kalau gue itu konten kreator. Gue memang di TikTok ini sebagai konten kreator yang mengangkat berita viral, say. Tugas gue itu bagian dari jurnalistik. Tugas gue. Nah sekarang si FS ini tugasnya apa di kasus ini? Bingung gue. Lah gue emang konten kreator memberitakan semua yang viral-viral. Semua yang gue suka. Yang gue mau lihat. Bingung gue, beneran deh. Lu FS lu di sini ngapain sih? Lu ngapain sih di sini ada NM gitu? Kapasitas lu tuh apa? Bingung gue. Udah gitu lu dipanggil lagi podcast.
Ya Allah, Briana Markus. Oh, dia Markus. Ya Allah. Kerja Markus masa sih? Markus itu makelar kan? Ih. Oh. Hmm. Kalau misalnya udah nggak di dalam beda ya. Oh, makelar. Makelar kasus gitu. Ih, ada ya kerja begitu ya. Jadi kalau ada kasus ke dia, minta diapain? Maksudnya minta apa itu kasus makelar kasus sama Markus tuh? Dia koneksian gitu, berkoneksi. Oke. Oh gitu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi kata-kataan soal artis di bawah pohon, diusir lah apalah. Buat gue, NM ngusir gue itu hal biasa. Biasa. Itu pun kan seolah-olah kayak ngusir. Padahal dia kaget aja ngeliat penuh di bangku di samping ada orang. Lu bilang ngusir gua. Mau kelihatannya kayak ngusir gua. Intinya yang penting semuanya lagi menuju memandang mengawal kasus mafia skincare. Soal NM mau bilang di depan harus keluarga semua, itu maklumin. Maklumi saja. Oke? Bayangin jadi dia itu kayak apa. Tekanan kiri kanan atas bawah, perlu dukungan keluarga yang pengen dia lihat. Jadi wajar-wajar aja kalau misalnya memang dia pengen di depan itu semua keluarga dia, dan keluarganya wajib hadir dong. Ayo dong keluarga, lebih banyak lagi keluarga, masuk datang pagi sayang, datang pagi keluarga Niki. Kasih support. Siapa lagi sahabat-sahabatnya Niki? Siapa lagi? Bawa support di situ yang dia kenal ya, yang dia tahu. Yang dia tahu, yang Niki tahu, datang ke situ. Kalau kalian datang terlambat sedikit aja nggak bisa masuk. Nggak bakal bisa masuk. Mamski sangat yakin ini gerombolannya SS yang datang besok nih. Ditambah FS aja udah bawa 150 orang. SS bisa tambah lagi. Dia kan waktu pas pembukaan butiknya aja dia ambil 200 orang bayar. Untuk tamu-tamunya kan artis-artisnya semua, fashion itu model-model kan semua dibayar. Berapa banyak model jalan catwalk semuanya dibayar itu. Bukan apa namanya, memang datang gitu. Nah 1.000 orang, iya. Makanya gue percaya banget sama Doktif. Doktif itu kan lagi di pojok-pojokin sayang ya. Ntar gue pasang keranjang nih. Ayo. Tadi ada yang nanya lip gue kan? Ada yang nanya lip gue ya? Nih, gue pasang nih. Pasang keranjang dulu say. Ntar dulu. Yang murah-murah ya. Jam tangan mau nggak? Jam tangan dulu deh ya. Jam tangan. Ntar jam tangan. Alat ini tasbih digital gue mau ya. Sama yang gue pakai. Nah ini nih. Udah ada di keranjang, kalian bisa langsung ambil aja say. Lagi diskon banget tuh. Ambil. Iya. Besok lu mau bawa 1.000 orang. 1.000 orang yang lu bawa. Ini lipstiknya ya, nomornya 65. Lipstik gue nomor 65. 1.000 orang yang lu bawa tapi bayar. Beda sama cuma 100 orang yang pergi melihat persidangan pakai hati. Ya. Lu 1.000 lu bayar. Ini yang ngelihat Niki pakai hati cuma 100 orang. Sepil power banknya kak ada di tas. Abis ini sampai lokasi ini lipstick dulu, abisin.
ini dulu. Bukan berisik lagi, say. Tahu nggak, Niki lagi keluar itu dia teriak itu si Panda. Weh, 20 tahun. Terus mau ngancem gue nanti. Kamis ini geng mereka katanya, terutama si Pandidos mau ngancem Mamski. Pandidos. Itu panggilan, udah. Doktif bentar lagi balik. Ini Doktif karena masih di luar negeri. Dia di luar negeri aja lu udah bisa dipanggil ya. Doktif lagi di luar negeri aja lu bisa dipanggil lu ya. Lu mikir nggak kuatnya Doktif kayak apa? Mikir nggak lu? Lu kan sok kuat. Doktif di luar negeri, elunya aja Doktif nggak ada dipanggil kau. Kodenya lipstick Niki berapa kannya? 20. Maybelline 20 lihat kannya. Lihat. Lipstiknya yang warnanya merah itu seingat aku 20. 20 ada merah cabai gitu. 20 merah cabai itu yang gue pakai kemarin kan? Nanti aku pakai. Warna 65 sayang ini Mamski. Yang gue pakai 65 nih bagus nih. Buat yang suka nude, menutup semua bibir coklat hitam juga ketutup. Dan ini tahan lama ya guys, dipakai tidur. Kalau nggak pakai oil base nggak bisa hilang, kagak bisa hilang. Pandidos, dengerin gua ya, lu perlu lipstick buat hari Kamis. Sini lu gua kasih lipstick. Pakai nih Pandidos, Maybelline-nya. Lu mau warna apa? Hah Panda? Warna coklat? Mau warna agak ungu? Warna ungu aja ya. Mau warna ungu? Ungu tua. Ungu terong buat bibir lu. Buat bibir lu Panda, pakai ungu terong. Ya kan? Nah, cocok tuh. Tinggal dipenyet. Dan enak terong penyet, enak banget terong penyet. Warna hitam ya. Bener hitam ya. Kayak makan cumi hitam Manado. Nah bibir lu Panda kayak makan cumi hitam Manado. Mau lu gue cariin warna hitam? Mau? Merah bata ada. 135 merah bata. Pink guava mam berapa? Pink guava itu jambu. Ini 125 pink. 125 pink, 135 bata tadi. Bata 135, yang pink kayak tasbih gue. Kayak tasbih gue itu di 125, mirip kayak tasbih gue. Ibu apa bisa ambil 125 atau 150? Sepi lipstick Kaniki belum, gue lagi mau minta nih. Coba di sini yang ada perwakilan shopnya nanti gue DM ininya ya. Minta sampel sama gue lagi pesan belum datang. Kalau ada yang mau dinaikin besok, kalian emang mau punya Niki apa? Serum mau? Serumnya Niki mau? Ini pakai Mamski 65 sayang atas 1. Yang ku pakai 65. Siapa yang mau? Kalau mau boleh serum ya, masukin serum bentar. Nih gue masukin serumnya Nikita. Bagus banget. Nih kita serum. Dan dipakai Mamski 65 atas 1 yang lagi dipin ya sayang ya. Tuh. Udin Say. Nah yang gue pakai nomornya 65 ya. Yang gue pakai nomornya 65. Serumnya Niki di nomor 2. Serumnya Nikmir nomor 2. Langsung check out aja serumnya Nikmir. Gaspol sayang, gaspol. Gaspol check out. Harganya cek di etalase kak. Bukan lagi, gue bukan enak lagi. Ya Allah, bukan enak lagi. Udah datang bawa ratusan orang. Heran gue. Padahal dia yang pelapor. Dia ibaratnya dia yang punya sidang ya kan. Dia yang punya pengadilan itu. Kan dia pelapor. Temennya jaksa aja berapa orang? Jaksa penuntut. Buset. Berapa orang jaksa penuntut? Lah Niki, Mail, Bang Fahmi. Kenapa jadi mereka yang minta penjagaan ketat dari para
Pengawal-pengawal, heran gue. Handphone orang diturunin. Bingung loh gue. Bener, gue bingung loh. Ini kenapa jadi mereka yang... Aduh, bingung mams gitu. Guys, udah sampai tapi tetap gue nyalain ya. Kalian tetap masih shopping-shopping aja sambil turun kita. Mas? Oh iya. Aduh, tolongin Pak. Tolong Pak, ini Pak. Ini Pak. Aduh. Ya. Studionya di dalam kan? Di atas ya. Udah gak ada lagi yang ketinggalan. Oh ya, untuk itunya tarik aja ya. Makasih. Yuk. Ya, makasih. Kita udah sampai nih. Oke, tunggu gue buka dulu ininya. Ya. Ya. Mau masuk lift? Yuk. Keluar. Kayak gimana sih, nggak jejak gitu loh. Karena kan dia besi. Gigi mama sih kan gini. Salah gue. Oke guys, kita udah sampai ke studio TikTok. Di mana Mas? Tempatnya? Bukan langsung ke studio Mas. Studio. Kita mau lagi live ini. Di bawah ya? Lagi live. Ayo. Kenapa? Oh, dijemput sama Pak Gilang. Ya ampun, kita Pak. Lagi mau ini, kita mau live di studio sayang. Keranjangnya udah Mamski. Coba. Yang di set coba si Zara, tanya Zara deh. Tanya Mbak Zara dulu. Awas. Teman-teman, yang aku pakai lipstiknya nomor 65 ya. Dan kalau mau serumnya Niki itu kamu bisa ambil di situ etalase 2. Jadi kalau kamu pengen melembabkan, membuat bibir kamu lebih sehat, jadi nggak kering, nggak pecah-pecah, pakai serum Niki. Oke? Turun. Si Panda mau gue kasih nih. Panda, lipstick yang gue mau kasih ke lu campuran antara warna ungu ke hitam-hitaman. Ya, atau warna hitam ke ungu-unguan. Ada nggak tuh? Di lantai berapa? Atau di kurang ya? White karena kagak. Hitam ke ungu-unguan. Ada nggak tuh? Di lantai berapa? Atau di kurang ya? White karena kagak. Kayaknya di Salut banget. Apa? Duh, hilang sinyalnya. Oh ini ya? Oke. Tunggu sini dulu deh. Oke guys. Vampir dong. Iya, soalnya dia tuh kayaknya mulutnya memang fokus ke mulut, ke bibir ya. Fokus dia ke mulut, ke bibir. Si Panda itu. Fokus ke mulut dan ke bibirnya. Makanya gue mau kasih warna lipstick. Mau gue bikinin warna lipstick khusus buat bibirnya si Pando itu. Di mana? Gedek say.
Gue nggak tahu berapa orang yang bakal diturunin sama si SS. Ya, Mamski nggak ada takut-takutnya. Kenapa? Karena Mamski tahu gue bener. Gue mengawal kasus ini. Gue mau melihat sampai habis siapa sebenarnya Dalang. Dalang di belakang, dalang ini siapa sih Dalang ini? Menurut kalian kira-kira siapa dalangnya? Menurut kalian kira-kira siapa dalangnya? Coba. Hai, Zara ya? Bukan. Oh, Zara kan? Iya, ya ampun Zara. Siapa dalangnya kira-kira menurut kalian? FS. Serius? Begitu ya? Dalang FS. 515 bagus nggak kak? Udah check out nih, bagus. Nanti aku keluar. Keluarin. Tenang. Sekarang timnya Mamski, baru kalian bisa aku SWOT satu-satu. Tenang aja dulu, pengen tahu ini FS. Siapa HS? Si HS. Masa HS kayaknya nggak ngurusin beginian deh. Yang waktu itu ke rumahnya HS, si FS ya? FS kan yang nyamperin ke rumah HS. Kembali lagi ke pedal party. Yeay, kayak dejavu gue. Hah? Balonnya nggak sekempas itu sih. Nggak apa-apa, nggak kelihatan, say. Oh, pakai itu ya, oke. Biar lebih dekat. Sip. I'm here guys, udah sampai di studio. Coba kira-kira menurut kalian. Sambil ngoceh. Nah, ini udah bisa mulai swatch barang-barang ya, tenang aja. Tapi gue pengen ajak kalian diskusi dulu nih. Ini sayang, ini makanya aku pegang. Nih, 20. Warnanya ya, bukan yang dipakai dia. Kita nggak tahu itu apa, jangan salah lagi nanti. Kita nggak tahu mereknya apa, tapi yang Mamski lihat, pada saat Mamski di sana, warnanya seperti ini. Yang dari Maybelline nomor 20, say. Ini warna bibir merah begini, ini statement ya. Statement bahwa, lu apalin BAP dulu, say. Lu apalin BAP, gue tau lu tuh nggak apal BAP. Tuh, terus datang masuk ruangan begini, sambil ngelepek kacamata. Nah, itu kan orang langsung keder. Keder. Tapi Doktif, say, kalau soal saksi itu kan rahasia. Rahasia, kalau saksi itu rahasia, say. Lu, aduh. Mana boleh kita kasih tahu rahasia saksinya siapa? Kalau dalam suatu kasus besar itu nggak boleh tahu saksi-saksinya siapa. Gimana sih lu? Nanti pihak lawan, dia mau jadi saksinya. Gitu. Saksinya ada. Udah gitu aja. 245 ini sayang. 245 warnanya coklat gelap. Bagus banget. 245 coklat gelap. Kalau mau warna-warna nude, kakak bisa ambil ke nomor 60. 60 ini nude. Terus di nomor ada 180. 180 juga nude, say. Mana? Ini dia. 180 nude. Nah. Nih kalau mau yang ini mah bukan merah ya, udah coklat ya. Udah coklat tua nih. Ada yang coklat tua, merah coklat tua, ini buat kulit putih sih, lebih ke putih ya. Ini kayak gini, enggak, ini bukan merah, ini bukan merah. Ada hin ungu. Ini ada hin ungu. Nah, ini nih warna terong nih, warna terong. Sedikit tanda nih, biar enak buat sambal penyet. Penyet terong penyet enak, terong penyet. Nih pakai nomornya 20 sayang, ambil langsung cepetan, lagi diskon. Lagi diskon cepet. Ambil, lagi diskon nih. Nomornya 20, statement ya, statement. Kamu pakai warna merahmu, kamu datang berbicara sesuai fakta dan data. Makanya Mamski kan bilang kan ke teman-teman semua, aku nge-live, alhamdulillah HP ku memang bagus. Suaranya jernih, gambar pun aku shoot seperti kayak aku lagi nge-shoot ya film gitu. Karena emang udah pengalaman syuting berjudul gue nggak tahu. Judul ya, bukan judul ya. Judul film. Salah lagi nyebutnya. Sama Mbak Sandi ya. Kamu tuh loh ngomong dasarnya apa? Mbak Sandi bilang Dr. Rocky nggak ngomong gitu loh.
Ayo. Nih, nomor 70 warnanya coklat, say. 70 warnanya coklat. Di Ombre bisa sama 245. Udah makan ya? Aku beliin makanan boleh? Ini roti aja. Keju aku sukanya. Beli satu aja keju buat aku. Buat disumpel. Boleh ya buat rame-rame? Ya udah boleh roti sobek. Ada ya. 75 juga cantik, say. 75 coklat. Kakak suka warna-warna coklat ya? Kalau sorry, Mam. 75 iya. itu lebih ke muda. Gue mau gosip dulu. Lu jualan aja lu kayaknya. Lu jualan mulu lu. Dia nanya mulu. Makanya kamu beli dong, jangan cuma nanya-nanya doang. Kasihan Kanya. Rebutan nih, Mamski mau siaran, Kanyanya jualan. Salahin aja ke Kanya semua. Eta 26 itu apa sih, Kak? Apa sih Rora? Eta 26 itu kan cat rambut. Eta 26 atau shade 26? Eta 26 Mamski nggak? Bercanda sayang. Apa sih Eta 26? Eta 26 itu cat rambut. Aduh, cat rambut ya lihat aja rambut. Rambut itu di situ. Masa Mamski mesti nyobain cat rambut tuh gimana? Ini lagi try on lipstick sayang, lipstick. Apa lip cream. Maybelline ya. Nomornya 60 dan nomor 340 kita ombre. Gitu ya. Jadi RG, lu siap-siap lu RG. Gue tadi mau ngomong Mbak Sandy kepotong-potong mulu dah. Kepotong Mbak Sandy kan kesel dong namanya disebut-sebut. Iya kesel dong namanya disebut-sebut. Ayo udah dikonfirmasi nggak ngomong kayak gitu. Kamu RG kamu dengar dari mana? Bukan halusinasi kan? Itu jangan-jangan kamu lagi ada di Batak. Kamu lagi nyanyi-nyanyi sambil berhalusinasi. Aku mencari jodoh. Aku mencari jodoh. Jodoh mana? Jodoh mana? Jodoh mana? Mana jodoh aku? Pink kayak Mamski 60 sayang. Pink kayak Mamski 60. Hitam enggak. Putih enggak. Berarti apa dong? Apa tuh? Mati enggak? Hidup enggak? Terus dia bilang apa lagi, itu lucu banget itu. Itu lucu banget. Itu lucu banget itu, ya Allah. Hitam enggak, putih enggak, coklat ya kan. Ini lagi nyari jodoh nih dia nih. Udah gitu dia bilang lucu banget, itu lucu banget. Itu lucu banget. Itu oh my god, terlucu. Ampun, ampun. Terus umuran gue tuh, Say. Kok ada sih yang seumuran gue malu-maluin aja deh. Ah, lu Gen X lu maluin Gen X deh. Itu enggak, putih. Ketemu di reunian. Nggak taunya dia habis cerai. Nah, pengen dapat jodoh lagi. Ketemu deh sama Mamski, ya kan temen gue ini. Ngobrol deh tuh. Gimana, Say? Kabarnya, Say? Baik, Say, ya kan? Lu gimana lu sekarang? Gue denger lu udah cerme. Iya, Say, tapi gue ini nih kayaknya gue udah nggak sabar. Udah nggak betah sendirian. Oh gitu. Terus dia nyerocos nih kayak gini. Aku sedang mencari jodoh. Cari calon suami, calon pacar. Terus? Tinggi enggak, pendek enggak. Putih enggak, hitam juga. Putih enggak, hitam enggak. Hidup enggak, mati juga. Lah, hidup enggak mati enggak lu berarti gimana? Zombie. Jangan lupa alamatku ya. Niti Ratnaulan. Jalan Cimani Basah. Cuman RT Mama. RW Asep. Kelurahan Sudrajat.
Aduh, udahlah. Udahlah. Ini gue pakai ya. Jadi ini nih jam tangan smartwatch nyambung tuh, kalian tadi denger dari jam ya. Denger itu tadi dari jam. Kece guys, yang mau ambil aja jamnya, udah masuk kan yang ada gambar cowok. Oh, yang ada gambar cowok. Jamnya yang kayak gini yang abu-abu nih warnanya di gambar cowok ya. Iya, kalau yang ini abu-abu. Yang ini abu-abu. Yang ini pink, tapi ini ada warna pinknya juga. Ada ya. Oke. Yang ombreannya Mamski di etalase 2, aku pin aja yang etalase 2. Nanti jam tinggal disebutin makanya ya. Oke. Itu di 340 nomor merah yang warna merahnya buat ombreannya. Dan 60 ya. Tuh jadinya kayak gini. Cakep kan? Cakep kan? Cakep dong. Apa, Say? Kenapa sayangku? Mama baru gabung, nggak apa-apa, Say. Aku sedang cari jodoh. Putih enggak, hitam enggak. Hidup enggak, mati enggak. Dipakai kodenya Ombre 60 340. Ya. 60. Kalau sumpah nih dengerin. Aku sedang mencari jodoh. Dari jamnya nih. Dicari calon suami, calon pacar. Tinggi enggak, pendek enggak. Nih jamnya nih. Putih enggak, hitam juga enggak. Hidup enggak, mati juga enggak. Jangan lupa alamatku ya. Jadi ini cari jodohnya calon bapak mertuanya calon bapak sambung. Berarti bakalan punya calon bapak sambung, tinggi enggak, pendek enggak, hitam enggak, putih enggak, hidup enggak, mati enggak. Itu apa? Itu kira-kira apa kuih? Bapak sambungnya, putih enggak, hitam enggak, pendek enggak, tinggi enggak, hidup enggak, mati enggak. Ya Allah. Kalau putih enggak, hitam enggak. Zombie. Hitam enggak, putih enggak. Ya. Ini net cinta mencari jodoh. Net cinta. Ya, teman zaman SMP dulu tuh, SMP SMA. Ketemu nih ya di acara reuni. Net, lu kok cakep amat, gila, makin oke rambut lu blonde. Ya kan? Udah gitu dia curhat nih, ternyata dia udah cermek. Oh, lu sekarang jomblo lagi, Net. Iya, jomblo katanya gitu kan. Thank you. Oh, terus gimana? Iya itu, gue udah pengen banget deh ada suami lagi. Udah dicari, dia bilang gitu kan. Makanya ya, dicari calon pacar, calon suami. Putih enggak, hitam enggak. Tinggi enggak, pendek enggak. Hidup enggak, mati enggak. Nah lu bingung. Dua alam berarti, dua alam. Coba calon bapak sambungnya tuh. Dicari yang begitu, calon bapak sambung. Aduh. Ampun gua. Kasus ini kasus terlucu ya guys. Kasus yang paling lucu. Ternyata di sidang pengadilan kemarin itu ada statement dari RG. Nih kayak gini nih.
Mana tuh statementnya? Bentar ya. Gue cari nih. Bukan. Yang gue di pin mana sih? Oh, di handphone ini. Yang Mbak Sandy marah tuh. Dunia terguncang. Tunggu. Jadi kalau misalnya kamu pakai jam tangan ini ya, yang kotak kayak, yang bulat kayak, yang ada di dalam etalase, nggak perlu megang HP, say. Kamu bisa denger. Nih. Ini tuh udah paling mantap. Udah, nggak usah pindah-pindah atau ngeguncang-guncangin yang lain. Tuh, dari jam tangan, say. Asik kan? Asik gak tuh? Asik gak? Bentar. Gue cari dulu tuh. Pokoknya intinya dia berbicara memakai bahasa seolah-olah DRO ya. DRO yang ngomong. Tapi Mbak Sandi bilang bukan dia. Tunggu gue cari dulu nih. Benar. Nah, Sandi Purnamasari komentarin. Pertama lihat abang langsung abang Nah ini. Nah, ini udah. Oh iya dia ngomong gitu, yang ada Niki, bukan ada Mail, sorry, yang ada Niki. Terus katanya Mbak Sandi Purnamasari, nih lihat ya, dia langsung Mbak Sandi komen. Tuh lihat. Dok, jelasin dong soal 4 miliar yang kata dokter, itu kata Dok Oki. Nah, itu say. Karena aku confirm ke Dok Oki nggak ngomong seperti itu ke dokter. Makasih ya, karena jadi fitnah ke akunya. Dan boleh ya kalau tahu data ibu-ibu di TikTok yang udah fitnah MS Glow karena fotonya bersama Dokter Reza. Makasih dok. Aduh lihat tuh tambah masalah lagi kan. Tambah masalah lagi, ngeblunder lagi, bener nggak? Oke. Ini udah yang mau ombre ini ya, 60 dan 340. Kita ganti lagi kayaknya. Oke, yang 50 tadi emang ya? Yang 50 ya, Mas mau pakai yang 50 ya. Ini buat kalian yang nanya-nanya 50 nih, ayo kita keluarkan 50. Jadi tuh statement menurut iya, sekarang gini loh. Siapa yang disumpah di Quran bilang kenal Sarno nih, berat kan ini kan MUA kan bilang gini nih. MUA Farah bilang kan, berarti Oki bohong. Kan Oki yang ngomong ke Reza. Lah, sekarang siapa yang bohong bilang nggak kenal Sarno? Disumpah di Quran loh ya, disumpah di Quran. Ayo, siapa yang bilang nggak kenal Sarno? Nah, kalau soal bohong-membohong, please deh. Kemarin itu di depan hakim aja bisa bilang nggak kenal Sarno. Lah dari kemarin kita dengerin ocehan tentang si Sarno. di ngoceh tentang Sarno kok. Dari kemarin Sarno melulu yang diomongin. Sarno ini, Sarno itu. Iya masih ada ini. Dikit-dikit Sarno, dikit-dikit Sarno. Kenapa sekarang bisa tiba-tiba jadi nggak kenal Sarno? Kaget gue ya kan. Lipstick yang dihapus itu tadi nomor 60 dan 340 di etalase 2, say. Ombre tadi Mamski pakai. Ombre. Ini loh, say, masa sih kamu yang
Kamu bilang nggak kenal Sarno, padahal kamu kenal Sarno. Ya, nih. Jadi kalau soal antara dokter O dan RG mah ya, gua mendingan Sarno, nih, kamu pakai Cispeamin boosternya Glavicia ya, itu tuh, punya si Reza Gladys. ya kan? Jadi kan Nih, ini kan nggak tahu nih. kenapa nama dia Warawiri? Ya karena emang dia 2 juta dolar Singapura Sarno. Ya, coba kalian tanya sama si Sarno. Sarno, kamu pakai Cispeamin boosternya Glavicia ya? Tuh, Punya si Reza Gladys. Jadi kan Sarno. di rumahnya tuh ya ada Cispeamin booster punya Glavicia. Tapi dia Oke. tuh review. Udah cukup. Jadi ya mbaknya ya yang tadi bilang dokter O bohong, sorry. Nanti lihat di persidangan. Yang jelas udah disumpah aja tuh masih bisa bilang nggak kenal tuh gimana ceritanya. Padahal jelas-jelas itu ada VT-nya FS menyebut-nyebutkan nama Sarno berulang-ulang. Lalu VT-nya RG juga sama seperti itu, menyebutkan nama Sarno berulang-ulang. Miss Gosong alias Miss Dugong. Miss Dugong say, hai bunda, hai juga. Di bawah 20, nggak tahu sayang, lihat aja sendiri. Lihat sendiri sayang, di bawah 20 ada nomor apa? Di bawah 20 ini. Oh, maaf. Kirain gue di situ. Agak pink cintaku 325. 325. Agak pink. Ambil sayang, ambil. Ayo ambil. Let's go. Mamski mau cobain yang warna orange ya. Kamu yang sawo matang mau orange kan? Kita coba 175, kayaknya banyak yang suka tadi kan? Mau nggak aku cobain 175? Kita ganti nih nomor 50, kita ganti turunin dulu. Yang dipakai 50 ya guys. Yang aku pakai 50, yang mau 50 ambil. Orange Boleh Kak, coba dapat 175. berapa? Iya ya, itu orange maka 175 nih. Oke, aku coba orange ya. Aku coba orange ya sayang. 17 belum ada say. Itu yang orange bukan. Enggak ada sini. Coba ke situ 175. Enggak ada kayaknya. Enggak ada say. Iya, 175 aku cobain, kayaknya lucu tuh. Sambil siap-siap chargeran buat ini ya, udah setengah. Ada di tas aku ntar. 175 ya. Ada nggak? Ada 75. Nggak ada. Bikin berita tanpa bukti dan fakta. Makanya aku suka live. Karena dengan acara live itu, teman-teman tuh bisa ngedapetin berita yang kalian bisa lihat sendiri, ya kan? Bukan rekayasa, bukan dari tim-tim mujair gitu ya yang dibuat-buat tuh berita. Digoreng sana, digoreng sini. Kalau kalian lihat sendiri kan enak. Wah, si RG ngomong begini nih. Wah, si ini ngomong begini nih. Kan gitu ya guys ya. Sampai merah. Ini gue sekitar kita yang paling menarik perhatian masyarakat adalah kasus dari dunia perskincarean. Karena apa? Digadang-gadang sepertinya ada yang saling tunjuk-tunjuk dengan mengatakan mafia. Padahal mungkin nggak taunya gini, mafia gitu ya guys ya. Dalang, nggak taunya dalang ya. Dalang diri sendiri. Dalang diri sendiri. Oke. Dalam kita, ya Allah sampai ini. Mam tahu nggak kalau mantan, bayangin ya, Dese ternyata udah pernah ngerasain di balik jeruji. Itu si gosip itu gue juga kayak ya ampun, pantesan aja. Kok gayanya ngegas banget, gue bilang. Nyenggol-nyenggol ini lagi MS. Ya.
MS disenggol-senggol, say. Oke, ini lipstiknya kita bersihin dulu ya. Kayak lantam banget, gue rasa udah ini nih. Ada apa namanya? Ada transaksi udah sepakat kayaknya, udah ada kesepakatan. Lu berisik, lu pakai toa, lu masuk ntar tenang aja, duit terjamin. Oh, kayak begitu, say. Saking nggak punya kerjaan lain ya, akhirnya menerima pekerjaan-pekerjaan yang kayak begitu tuh. Lu cuap-cuap aja, lu ini aja. Lu kayaknya gue perlu ada jerawat nih kayaknya. Ya. Oke, itu boleh tuh, Mam. Oke, gue pakai ini dulu ya, pakai calming karena ini kan jerawatan nih, sayang. Alah basah nggak ada itu sebasah? Nggak. Semprotannya nggak ada ya. Jadi Mamski mau pakai yang calming ya dari Emina calming. Ini buat sambil kita jerawatan nih, kita dinginin dulu mukanya. Dan kita mau massage dulu ya. Kalau ya orang punya kerjaan yang bener itu bikin konten nggak kayak begitu, say. Teriak ke sana, teriak ke sini, bawa nama orang ya, Mbak Sandy itu. Padahal kau ngomong tanpa bukti, cuma dapat suruhan skenario. Ya, berani-beraninya lu ngomong begitu, mungkin udah ada yang namanya kesepakatan. Kesepakatan. Ngomong yang kencang. Ngomong aja itu, biarin ngomong yang kencang. Nah, habis itu nanti lu temenin Syahrul ya. Berapa? Udah tenang aja, ntar ku kasih 20 juta. Ya, sebel banget gua temenin Syahrul. A, I, U, E, O nanti abis yang ini, abis gue kocok ini. Ya, teman-teman yang mau ambil nanti ada A, I, U, E, O akan aku peragain cara membuat rambut supaya lebih rapi ya. Mam, kira-kira Saksi M nanti, si Saksi M nanti pro abu nggak ya? Nggak tahu. Emang siapa Saksi M? Saksi M. Dasarnya Mamski gimana? Di tas. Mam, kira-kira Saksi. Ada di tas. Keluarin aja tuh kayaknya yang di tas. Saksi M. Aduh, jadi bikin kayak teka-teki lu. Oh, Ferrari kan. Apa, say? Dengan cara julid. Jurnalistik bukan julid, saya. Jurnalistik, bedakan ya. Jurnalistik bukan julid. Kalau kamu nggak pengen diberitain, kamu jangan bikin gara-gara dan masuk sampai LP, sampai pengadilan, sampai diliput oleh televisi dan seluruh media. Udah ada ya klarifikasinya ya? Bener dari si Ferrari. Widih, sebentar. Ada kan cetakannya, itunya? Ada. Chargerannya? Diambil kabel dulu. Oke. Mana? Tunggu. Udah mau habis loh waktunya loh untuk gokoconya. Cariin Malvina dulu. Cari Malvina. Untuk gokoco udah mau habis. Malvina klarifikasi pengadilan. Malvina. Cariin. 24 detik lagi, sayang. Ayo guys. Ya itu kan cara gue dong. Orang yang nonton gue kan ada entertainmentnya juga. Nggak semuanya juga mau beli. Tapi orang-orang yang nonton gue pada banyak mau beli. Siapa yang mau dengerin Mamski ngupas tuntas kasus-kasus yang ada di TikTok? Coba bilang mau. Habis guys, habis waktunya. Mau, coba yang mau yang banyak. Mau yang banyak, mau yang banyak. Hah? Bentar ya guys. Nggak ada. Nggak ada, belum ada sayang.
Oh ini. Melvina Husyanti, owner Daviana Skincare, membenarkan Nikita Mirzani sempat meminta 5 terhadap Mana ya? Bukan klarifikasi, bukan Mavina. Taruh sini dulu aja kak, nanti aku buang. Siapa ini? Belum say. Belum ada ya, belum ada. Ini malah yang ada nih yang lagi hits banget nih. Annyeonghaseyo, Miss Gosong. Ayo lo. Halo, kok tiba-tiba kok lu nyentil bos gue ya? Ada apa nih? Ada apa? Hey, tunggu gue ya. Tunggu gue hari Kamis, lu datang ya. Gue sebagai BA-nya MS Glow ya, gue gak terima. Ya, orang lagi diem-diem, lagi berangkatin orang pada umroh. Lu nyenggol-nyenggol. Oh. Baling-baling bambu, Miss Gosong. Semangat. Jadi ini mau ditungguin nih dia kan. Oke, kita lihat ya. Dia ngomong apa sih? Ibu ini ada di mana? Mengarang banget mulutnya. Wadidaw, siapa ini guys? Sandi Duh, capek banget denger suaranya, males. Gue empat banget denger suara lu, say. Kayak tegangan tinggi gak sih tuh di suara ngek ngek ngek. Aduh, suaranya ampun. Udin ya, ini udah ya. Oke guys, lihat rambut Mamski kan, berantakan banget, ya. Jadi kita cempreng, member apa? Mak, gimana? Yang mana dulu? Apa sih kalau mau Tadi temuin sama Lucinta Luna. Gue ketemu Panda. Mana Panda? Lu jangan banyak berisik depan gue. Aku pengen tahu. Ya Panda. Panda yang udah dapat panggilan di Jakarta Timur dan juga nanti akan ke Polda. Gue mau lihat mulut lantam lu. Selantam apa ya? Miss Gosip ketemu Lucinta Luna. Gue ketemu sama lu Panda ya. Lu udah hina-hina gue lu. Gue gak pernah ngehina lu, gak pernah ngehina fisik, gak pernah nyolek-nyolek. Karena gue pikir lu emang gak selevel sama gue, Panda. Lu bawa-bawa gue aja dari yang 4 bulan yang lalu abis kasus persekusi itu. Kepedean sih lu ya. Gak ada yang kebal hukum, gak ada. Buktinya lu dipanggil minggu lalu. Panggil minggu lalu. Pura-pura sok iye, sok kenceng, sok lantam. Biar orang pada gak tahu kan lu dipanggil. Nggak taunya Doktif ngeluarin buktinya lu udah dipanggil ya. Lu katanya dipanggil. Bos lu hari Kamis, lu hari Jumat. Makanya lu Kamis lu bisa ke pengadilan. Pura-puranya kayak sok ngerasa yang udah paling sok iye lu. Minggu ini juga lu dipanggil lagi. Waktu lu udah mau habis. Besok coba ya, Panda. Si siapa? Miss itu gak bakalan tinggal diem tuh Mbak Sandy-nya. Pasti aku yakin banget deh. Si Mbak Sandy gak bakalan tinggal diem. Dia gak bakalan mau dong orang main asal ngomong buat nyerang dia. Iya kan? Gila aja kali. Gak bakal mau. Enak aja lu gak ikutan apa-apa lu serang-serang. Apalagi dari mulutnya orang yang gak kredibel. Kalau dipikir-pikir, Miss Gosip itu siapa? Nggak kredibel, say. Kok dia tiba-tiba bisa main ngomong berita-berita? Itu yang nggak boleh kayak begitu. wattnya di 45 sayang. Kecil, ini buat sehari-hari masih aman banget, nggak makan banyak listrik. 175.
Oh iya, harganya 175 doang, Mams. Ambil cepetan. Cuma 175.000 ya. Untuk ini harga 175.000 di 4 menit aja. Let's go guys. Di 4 menit. Di 4 menit. Sebagus itu untuk catokannya, teman-teman harus ambil aja di harga 100 ribuan doang. Punya eye serum nggak katanya? Eye serum. Coba cek itu di bawah. Buat bawah mata kan? Ya, tuh lihat bagus kan? Tuh ya guys. Cus, teman-teman buru, saya udah check out mantul. Mantul. Tipis nggak, Mams? Siapa yang tipis, Say? Apa tipis? Kemarin itu ke Malang ya ngelihat si Sahrul dong. Pengen lihat. Kan dia kan yang udah jadi toa juga waktu Doktif. Kan dia nyerang Doktif tuh. Jadi toa dia. Saya mau catokan, ambil, Say. Catokannya atas 1. Pokoknya ntar satu-satu ya. Satu-satu. Siapa aja yang suka ngomong ngawur, ngaco, nggak ada data, nggak ada bukti, pastinya dan cuma buat menghujat-hujat doang, pastinya akan masuk, Say. Apalagi Pelatnya tipis atau enggak? Enggak, Say. oh pelatih tebel dong, tuh Tebal dan lebar. tebel lebar tuh. Jadi kalau teman-teman rambutnya itu tipikal yang tebal banyak, dia itu sekali nyatok bisa langsung banyak gitu dapat rambutnya, guys. Capcus ya. Langsung aja diambil, waktunya tinggal 2 menit 20 detik lagi. 2 menit lagi. 2 menit. Hari Kamis bebas gimana sih? Belum dong, Iva. Belum selesai. Karena kan masih ada saksi lagi yang harus diminta pembuktiannya. Masih ada, sayang. Kalau di pengadilan itu nggak langsung tiba-tiba bebas tuh nggak begitu caranya. Caranya itu kamu mengikuti dulu jalan sidang, ya kan? Udah gitu kamu prosesnya itu ada pemanggilan saksi. Setelah semua saksinya ngomong, di counter lagi sama si terdakwanya karena terdakwanya juga udah baca BAP. Nah baru tuh abis itu disimpulkan. Itu juga masih ada 2-3 tahap lagi. Kalau nggak salah namanya replik, duplik, terus apalagi baru vonis. Jadi 1, 2, 3, 4, masih 5 lagi gitu. Shanti Gumai, Cile, Shanti Gumai ini happy shopping. Iya happy shopping saya. Di sini juga shopping kok. Kamu mau shopping apa mau bikin Julidin si Doktif? Hah? Iya. Awas nanti kamu diulti loh sama Doktif loh. Diulti kamu sama Doktif loh. Kebal udah jadi TSK. Ile, apaan? Ada buktinya enggak? Coba tanya dulu tuh. Ke si Tungkir, ada buktinya enggak Tungkir? Sementara yang Doktif yang kamu laporin itu Doktif apa? Emangnya ada yang salah? Ada yang salah diomongin Doktif. Doktif kan ngomong kan berdasarkan fakta. Lah kamu aja suka jalan-jalan ke sana kok, ke mana, ke Bangkok. Ayo ngapain ke Bangkok kamu? Coba. Doktif emangnya salah ngomong? Kok kayak anti banget gitu dengan kata justiper. Lah kita mengakui aja lah. Gua aja dibilang artis tapi sekarang banyak ini sekarang di TikTok. Ngapain kamu di TikTok lah? Gue bangga di TikTok. Gue konten kreator. Gue afiliator. Gue emang jualan. Gue bangga gue bilang. Lah lu kalau lu justiper ngaku aja keles. Dokter bilang justiper emang iya sesuai fakta sesuai. Itu nggak bisa lu begitu. Lu marah lah. Lu emang kenyataannya kok. Lu belanja buat siapa? Buat banyak orang. Ya udah itu justiper namanya sayang. Jangan marah begitu. Begitu ketahuan justipernya marah. Gue aja nggak apa-apa dibilang gue konten kreator. Emang iya jangan muna.
Mam, kacamata dijual nggak? Kita ada kacamata tapi nggak ada ini ya. Nggak ada sampel. Kalau mau ambil aja tuh yang lagi harga ambiar di payday sale. Heran gua. Giliran Doktif ngomong bener, tantrum. Ngelaporin tapi nggak ada bukti. Lu laporin nggak ada bukti juga, Polola juga kesel kali. Kata Polola, lu ngapain sih ngelaporin nggak bukti apaan sih? Terus kalau dilihat sekarang kita gini ya, kita ngomong tentang sesuatu orang itu. Emangnya ada konotasi negatif tentang justiper? Nggak ada. Bagus juga, tapi sesuai aturan nggak? Boleh nggak lu profesi lu yang lain? Nah, bertabrakan nggak? Kalau gue kan memang profesi gue seorang artis. Ya, film terakhir Mamski Senyum Manis tahun ini 2025. Masih nih gue aktif sebagai seorang artis yang bekerjanya tuh acting ya. Gitu. Terus sekarang gue jadi konten kreator, boleh. Boleh banget. Malah bagus, masuk di sosmed, di TikTok, bagus. Nah, sekarang kalau sebagai justiper, terus bawa barang-barangnya banyak, nah lu coba simpulkan sendiri. Ada loh peraturannya bawa barang masuk itu. Gitu sayang ya. Jadi Doktif itu nggak mengatakan yang aneh-aneh, yang neko-neko, tapi Doktif mengatakan sesuai fakta, bisa dibuktikan oleh beliau. Tuh say. Bisa dibuktikan oleh beliau. Mana tuh yang tadi ngomong tuh? Petantang petenteng, mana yang ngomong Doktif petantang petenteng? Mana? Mana? Nggak ada. Iya Hendy, cakapan Mamski, iya amin. Hair dryer ada dong, kita ada hair dryer juga. Tunggu. Pagi kambing nggak tuh, aduh jadi embe. Sukanya ngegosipin elu, sukanya ngejulidin elu. Lu dateng nih mau ngelabrak dia nih, lu pakai nih lipstick ini warna. Gini aja dah. Ngomong apa lu sama gue? Apa yang lu omongin ke teman-teman, ha? Lu gitu, Lu lihat dong bibirnya kan? Bener nggak? Lu nggak usah pakai ngomong, baru begini aja nih. Ini kenapa ya agak miring ya? Agak miring, tunggu agak miring. Oh, kaca mana sih? Enggak ada. Oh iya dikit nih. Soalnya agak. Soalnya ini mirror. Tunggu ganti dulu deh. Mirror jadi keder gue. Nah kan? Bentar ya. Pakai mirror tuh jadi keder, lu tau nggak? Sudah check out. Cerah merahnya marun sayang. Nomor 20 maron. Yang ini nih. Pionir nih. Namanya aja Pionir. Tahu kan lo Pionir? Pionir itu panutan. Wah gila. Udah, ini kalau udah pakai lipstick merah begini guys, lu pikir ya nggak bakalan bisa berkata-kata. Udah merah coy, lipstick udah merah udah. Mau apa lo? Kayak jangan bohong lo ya. Lu ngomong jangan sembarangan lo, jangan bohong lo ya.